Kista Bartholin ini jarang sekali terjadi pada wanita yang sudah menopause, karena pada wanita yang sudah menopause di saat saluran kelenjar Bartholin ini mengalami sumbatan. Kamu bisa melakukan perendaman sampai batas panggul atau seat bath menggunakan air hangat. Bisa kamu lakukan selama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang terjadi pada saat saluran kelenjar Bartholin mengalami sumbatan? Bersama saya Devi Febriani, perawat yang bekerja di kamar operasi. Kali ini saya akan membahas mengenai kista Bartholin. Kelenjar Bartholin merupakan kelenjar yang terdapat di kedua sisi pada bibir Miss V. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan cairan pelumas atau lubrikasi pada saat melakukan hubungan intim. Jadi pada saat melakukan hubungan intim, maka kelenjar Bartholin ini akan mengeluarkan cairan sebagai pelumas sehingga sang wanita tidak akan mengalami sakit pada saat melakukan hubungan intim. Ukuran dari kelenjar Bartholin ini sangat-sangatlah kecil sehingga sangat susah untuk dilihat dengan mata biasa. Kista Bartholin ini terjadi di saat saluran kelenjar Bartholin ini mengalami sumbatan. Sehingga saat saluran tersebut mengalami sumbatan, maka cairan yang seharusnya keluar sebagai pelumas tadi akan menumpuk di dalam saluran atau bisa saja masuk kembali ke dalam kelenjar. Lama-kelamaan hal ini akan menyebabkan saluran atau kelenjar Bartholin ini membengkak dan akan menyebabkan kista. Jika cairan kista tersebut terinfeksi, maka dapat menyebabkan terjadinya penumpukan nanah pada saluran atau pada kelenjar tersebut dan bisa terjadi abses Bartholin. Biasanya kasus kista Bartholin ini terjadi pada wanita yang berusia 20 sampai 30 tahun dan aktif melakukan hubungan seksual. Namun kista Bartholin ini jarang sekali terjadi pada wanita yang sudah menopause, karena pada wanita yang sudah menopause, kelenjar Bartholinnya ini akan menyusut sehingga kelenjar Bartholin ini tidak akan menghasilkan cairan pelumas atau lubrikasi pada saat melakukan hubungan intim. Makanya pada wanita-wanita yang menopause ini bila melakukan hubungan intim, maka wanita akan merasakan sakit pada saat melakukan hubungan seksual. Kebanyakan dari wanita tidak menyadari kalau mereka menderita kista Bartholin karena ukuran kista Bartholin ini sangat kecil sehingga belum merasakan adanya gejala seperti rasa sakit atau tidak merasakan gejala-gejala lainnya. Biasanya gejalanya akan timbul pada saat ukuran kista Bartholin ini lebih besar sehingga menimbulkan rasa sakit pada saat melakukan hubungan intim, kemudian merasa tidak nyaman pada saat berdiri, berjalan, dan juga pada saat duduk. Penyebab pasti dari kista Bartholin ini belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus kista Bartholin pada seorang wanita. Di antaranya adalah mengalami iritasi pada daerah Miss V tersebut, pada daerah kelenjar Bartholin, kemudian bisa mengalami luka pada area kelenjar Bartholin tersebut, kemudian bisa disebabkan karena mengalami cedera, kemudian bisa terjadi karena pernah mengalami prosedur pembedahan atau operasi pada daerah kelenjar Bartholin, dan bisa juga terjadi karena penyakit menular seksual atau PMS. Seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa gejala dari kista Bartholin ini kalau masih kecil ukurannya belum disadari oleh penderita. Bila sudah besar ukuran dari kista Bartholin ini baru ada beberapa keluhan. Biasanya keluhan yang dirasakan oleh penderita kista Bartholin ini adalah tentu saja terdapatnya benjolan pada daerah tempat letaknya kelenjar Bartholin, kemudian bisa disertai oleh demam,
kemudian rasa sakit atau nyeri, terutama pada saat melakukan hubungan seksual, karena tentu saja pada saat melakukan hubungan seksual, karena kelenjar Bartholin ini tersumbat, maka tidak ada cairan pelumas yang keluar, sehingga pada saat melakukan hubungan seksual akan terasa sakit, kemudian tidak merasa nyaman pada saat berdiri ataupun duduk, kemudian mengalami bengkak dan kemerahan pada area vagina. Penanganan dari kista Bartholin ini berdasarkan dari gejala dan ukuran kista Bartholin yang diderita. Pada ukuran kista Bartholin yang kecil, kamu bisa melakukan perawatan mandiri di rumah. Kamu bisa melakukan perendaman sampai batas panggul atau seat bed menggunakan air hangat. Bisa kamu lakukan selama 3-4 hari berdurasi 10-15 menit. Kamu bisa lakukan 3-4 kali satu hari. Ini fungsinya di samping mengurangi rasa nyeri dan membuat kamu lebih nyaman, juga bisa untuk menghilangkan kista Bartholin yang berukuran sangat kecil. Penanganan secara medis baru dilakukan pada ukuran kista Bartholin yang lebih besar. Biasanya dilakukan beberapa tindakan oleh tenaga medis, diantaranya pemberian obat-obatan, di mana pada kista Bartholin yang berukuran besar akan menimbulkan rasa sakit, sehingga dokter akan memberikan obat untuk pereda sakit seperti parastamol, dan biasanya juga akan diberi obat antibiotik untuk meredakan infeksi yang menyebabkan abses Bartholin atau kista Bartholin ini. Kemudian bisa dilakukan operasi insisi dan drenase, di mana dokter akan melakukan insisi pada daerah kista Bartholin ini, kemudian akan mengeluarkan cairan yang tersumbat tersebut melalui sistem drenase. Jadi melalui insisi yang dilakukan dokter, maka cairan yang tersumbat tadi akan keluar melalui saluran tersebut. Kemudian dengan melakukan tindakan pemasangan kateter, tindakan ini dilakukan dengan cara menginsisi daerah kista Bartholin ini, kemudian memasukkan kateter ke dalamnya. Ini kateter fungsinya untuk mengeluarkan cairan nanah atau cairan yang tersumbat tadi melalui saluran kateter, kemudian akan dimasukkan air untuk membuat balon pada kateter tersebut sehingga kateter tidak akan terlepas. Ini biasanya prosedurnya akan dilakukan 2-6 minggu. Kemudian bisa dilakukan tindakan marsupialisasi kista. Tindakan ini dilakukan dengan cara melakukan insisi pada kista Bartholin untuk mengeluarkan cairan yang tersumbat tadi, kemudian akan dijahit di bagian ujung daripada insisinya. Tindakan ini akan dikombinasikan dengan penggunaan kateter. Kemudian tindakan terakhir yang dilakukan adalah dengan pengangkatan kelenjar Bartholin. Tentu saja ini merupakan tindakan operatif atau tindakan pembedahan, di mana tindakan ini dilakukan jika penanganan yang di atas tidak berhasil, maka tindakan terakhir yang dilakukan adalah dengan melakukan pengangkatan kelenjar Bartholin. Tindakan untuk pengangkatan kelenjar Bartholin ini dilakukan di kamar operasi dan dilakukan tindakan pembiusan, dan biasanya operasinya bisa berlangsung sekitar 60 menit. Selama proses penyembuhan berlangsung, sangat penting bagi kamu untuk menjaga kebersihan di daerah misfi. Kemudian jangan melakukan hubungan seksual terlebih dahulu selama proses penyembuhan. Gunakanlah pembalut pada saat kateter masih terpasang, karena nanah akan terus mengalir melalui selang kateter seiring dengan hilangnya infeksi. Kista Bartholin ini sangat sulit untuk dicegah, namun ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kista Bartholin. Di antaranya adalah tentu saja menjaga kebersihan di daerah kemaluan. Biasakan untuk membersihkan daerah intim itu posisinya itu dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan, karena belakang itu sangatnya kotor. Jadi kamu kalau mencuci dari arah depan ke arah ke belakang. Kemudian hindari aktivitas yang menyebabkan terjadinya cedera pada daerah vagina. Lakukan hubungan seksual yang aman, jangan suka berganti-ganti pasangan.
gunakanlah kondom pada saat melakukan hubungan seksual. Kemudian hindari untuk menahan buang air kecil pada waktu yang lama. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton, jumpa lagi di video saya selanjutnya. Stay healthy, assalamualaikum.